Mengekspresikan diri melalui karya musik volume 4, Seni Musik kelas 8, Pembukaan. Pagi, apa kabar anak-anak kelas 8? Ibu berharap kalian sehat-sehat ya nak ya. Bersyukur atas keadaan kalian diberikan kesehatan oleh yang di atas. Bersyukur atas nafas kehidupan yang kita hirup dengan sukacita. Nah, materi sebelumnya yaitu tentang ensemble musik ya anak-anak ibu. Yang mana ensemble musik mencakup tentang jenis ensemble dan macam-macam alat musik ya. Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Sekarang kita masuk pada ensemble vokal, yang mana tujuannya siswa dapat mengetahui tentang jenis ensemble vokal. Nah, buku yang dipakai adalah Tetap Seni Budaya Global ya nak ya, kelas 2. Lihat halaman 26. Kita masuk pada kegiatan inti. Ensemble vokal. Pada dasarnya, ensemble vokal sama seperti ensemble musik. Jika ensemble musik merupakan bentuk penyajian dengan menggunakan alat musik, maka pada ensemble vokal bentuk penyajian dalam kelompok vokalis atau penyanyi yaitu duet, trio, dan kuartet. Contohnya, kelompok vokal warna, trio libels, dan 3 diva. Dalam ensemble vokal ini akan dibahas mengenai paduan suara. Paduan suara adalah ensemble vokal yang mempunyai jumlah peserta yang lebih besar, paling sedikit terdiri atas 10 orang dengan menggunakan beberapa jenis suara. Paduan suara dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A. Paduan suara wanita, B. Paduan suara pria, C. Paduan suara campuran, dan D. Paduan suara anak-anak. A. Paduan suara wanita. Jenis suara wanita dibagi menjadi suara 1. Sopran, ambitus nadanya dari C sampai dengan A2. Yang kedua, mezzo-sopran, ambitus nadanya dari A sampai dengan F2. Yang ketiga, alto, ambitus nadanya dari F sampai dengan D2. Paduan suara wanita dapat dikelompokkan menjadi berikut. A. Kelompok dengan suara sopran, mezzo-sopran, dan alto. Yang kedua, kelompok dengan suara sopran 1, sopran 2, dan alto. Contoh paduan suara wanita dapat kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Ini dia wanita semua yang bernyanyi. B. Paduan suara pria. Jenis suara pria dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tenor ambitus nadanya dari C sampai dengan A1, bariton ambitus nadanya dari A sampai dengan F1, 3. Bass ambitus nadanya dari F sampai dengan D1. Pada paduan suara pria dapat dikelompokkan menjadi berikut. 1. Kelompok dengan suara tenor, bariton, bass. 2. Kelompok dengan suara tenor 1, tenor 2, dan bariton. 3. Kelompok dengan suara tenor 1, tenor 2, dan bass. Ini contoh paduan suara pria. Dapat dilihat pada gambarnya ya, semua laki-laki ya.
C. Paduan suara campuran, yang mana terdiri dari suara wanita dan pria. Pada suara wanita menggunakan jenis suara sopran dan alto. Sedangkan paduan suara pria menggunakan jenis suara tenor dan bass. Atau sopran suara 1, alto suara 2, tenor suara 3, dan bass suara 4. Pada aransemen lagu ditulis dengan singkatan SATB. Contoh paduan suara campuran bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ya nak ya. Ada yang pria, ada yang wanita. Yang terakhir tentang paduan suara anak-anak. Pada umumnya, anak-anak dengan usia 12 tahun terdiri atas suara sejenis ataupun suara campuran, yaitu suara 1, 2, dan 3. Paduan suara anak-anak dapat dimulai pada sekolah-sekolah dasar. Ini contoh dari anak-anak. Kegiatan kelas pada hari ini, kita akan mendengarkan lagu yang berasal dari Sumatera Utara ya. Paduan suaranya yang berjudul Sik Sik Batu Manikam. Kita dengarkan ya anak-anak. Bagian penutup. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan, yang pertama, paduan suara adalah ensemble vokal yang mempunyai jumlah peserta lebih dari 10.
Kesimpulan kedua, jenis ensemble vokal terdapat dari paduan suara wanita, paduan suara pria, paduan suara campuran, dan paduan suara anak-anak. Tugas hari ini yaitu tuliskan perbedaan dari paduan suara wanita dengan paduan suara pria. Materi minggu depan kita ujian formatif yang kedua. Jadi persiapkan diri kalian. Motivasi pada saat ini yaitu tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar.